Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini di video ini aku akan membahas sejarah tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Let's watch my video. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Apa yang latar belakangi Jepang masuk ke Indonesia? Bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Lalu, bagaimana cara Jepang bisa menduduki wilayah Indonesia? Oke, kita jawab satu persatu ya. Langsung aja kita lanjut ke video pembahasan kali ini. Latar belakang Jepang masuk ke Indonesia yang pertama yaitu karena adanya restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji yaitu serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji sendiri terjadi pada tahun 1868 yang merupakan titik balik sejarah Jepang abad modern yang kemudian melahirkan konstitusi Meiji pada tanggal 11 Februari 1889, tetapi baru diberlakukan pada tanggal 29 November 1889. Dan terjadi perpindahan kekuasaan dari Tokugawa Yoshinobu, shogun ke-15 atau shogun terakhir dari kesogunan Tokugawa, kepada Kaisar Mutsuhito yang berubah namanya menjadi Tenno Meiji sehingga disebutlah Kekaisaran Meiji. Akibat dari restorasi Meiji. Restorasi Meiji menyebabkan pertama, perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang. Yang kedua, Kekaisaran Meiji membawa modernisasi di negara Jepang. Dan yang ketiga, mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer yang bersimbol negara makmur militer kuat. Setelah itu, Jepang melancarkan penyerangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan ingin menguasai sumber daya alam yang ada di dalamnya. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo sendiri merupakan larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara. Jadi intinya, Amerika Serikat melarang negara-negara lain untuk melakukan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang. Sedangkan pada saat itu, Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri dan keperluan perang. Dan akhirnya pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium, sebab persediaan minyak bumi di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca peperangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai melakukan penyerangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, kemudian Jepang ingin menguasai Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda.
Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM, American, British, Deutsch, Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini tidak diduga-duga oleh Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Buitenzorg atau yang sekarang kita sebut dengan kota Bogor, lalu diikuti oleh kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Terputten, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura, wakil dari pasukan Jepang. Penandatanganan ini dilakukan di Kalijati, Kota Subang, sehingga peristiwa ini disebut dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Di mana-mana, orang mengucapkan Banzai, Banzai, yang artinya selamat datang. Sementara itu, Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat. Indonesia didoktrin bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta dapat memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah propaganda melalui siaran radio. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan di samping lagu Kimigayo. Melalui siaran radio juga, Jepang melakukan propaganda mengenai produk-produk buatan Jepang, bahwa produk mereka itu bagus dan murah, sehingga rakyat Indonesia dengan mudah membelinya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Propaganda juga dilakukan oleh Jepang melalui propaganda Pan-Asia, di mana Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia, Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Sejak menduduki Indonesia, Jepang mengubah Indonesia menjadi pemerintahan yang bercorak militer. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer, yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Darat Sumatera yang pusatnya di Bukit Tinggi, Pemerintahan Angkatan Darat Jawa dan Madura yang pusatnya di Jakarta, yang kemudian pasukan ini ditambah dengan Angkatan Laut Jawa Madura. Kemudian Pemerintahan Militer Angkatan Laut untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya di Makassar. Sedangkan susunan pemerintahannya sebagai berikut. Yang pertama, Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi, yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Kepala Pemerintahan Militer yang pada saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Yang ketiga, Koordinator Pemerintahan, yaitu semacam gubernur ya. Koordinator pemerintahan ini meliputi wilayah Jawa Barat,
yang pusatnya di Bandung, Jawa Tengah yang pusatnya di Semarang, dan Jawa Timur yang pusatnya berada di Surabaya. Jepang juga membentuk kesatuan polisi militer. Sejak membentuk pemerintahan militer ini, secara perlahan Jepang mulai melakukan perubahan. Seperti menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo dan melarang lagu Indonesia Raya. Padahal sebelumnya lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan. Selain itu, rakyat Indonesia mulai dilarang mengibarkan bendera merah putih. Dan juga, di setiap tahun, rakyat Indonesia juga harus merayakan Hari Raya Tankosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Pada Agustus 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil melalui ketetapan Undang-Undang Nomor 28, di mana susunan pemerintahan daerah berupa Shu yang berarti karasidenan, Shi yang berarti kota, Ken yang berarti kabupaten, Gun yang berarti kawedanan, Son yang berarti kecamatan, dan Ku yang berarti kelurahan. Shu atau karasidenan saat ini kita sebut juga dengan provinsi, sedangkan Gun atau kawedanan saat ini sudah tidak ada karena wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten saat ini langsung kecamatan. Selain itu, Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang kita sebut dengan rukun tetangga atau RT. Dulu Tonarigumi dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Sekian pembahasan tentang sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.